Ini kita akan luncurkan layanan Golden Visa untuk memberi kemudahan kepada para WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita Indonesia. Menarik lebih banyak good quality travelers untuk invest while stay dan productive while stay. Kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita agar orang tahu ada apa di balik berita. Bung Kameramen jagonya. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat selalu menghadapi era presiden baru, anak buahnya Jokowi juga. Nah, Bung Alfian, ini ada kabar yang seolah-olah baik, padahal saya curiga ada udang di balik batu nih, Bung Alfian. Jadi judulnya disampaikan oleh Kumparan, Jokowi luncurkan Golden Visa, Sintayong dikasih langsung. Jadi Sintayong itu pelatih bola Indonesia, Ibu Alfian. Jokowi secara langsung memberikan Golden Visa kepada pelatih timnas sepak bola Indonesia. Taeyong yang merupakan WN Korea Selatan menjadi satu-satunya WNA yang diberikan Golden Visa secara langsung oleh Jokowi dalam acara itu. Golden Visa merupakan layanan baru Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Layanan ini memberikan kemudahan bagi WNA yang ada di Indonesia. Layanan Golden Visa tidak bisa diserahkan sembarangan. Seleksi untuk mendapatkan Golden Visa ini juga ketat. Hanya mereka yang memberikan dampak positif bagi Indonesia lah yang bisa mendapatkannya. Salah satunya Sintayong dan Jokowi dalam forum tersebut juga menyampaikan untuk memudahkan para investor. Bagaimana respon awal ya, Bu Alfian? Benar, yang benar. Saya kok melihat ini bagaimanapun sebuah permainan operasi proksi komunis Cina ya. Terus terang saja saya ingin katakan dengan terbuka, Bung Kameramen, entah bagaimana cara nanti melakukan pengolahan bahan ini. Jadi yang jelas ini merupakan sebuah cara-cara yang sebetulnya kalau udah saya duga boleh jadi si Jokowi itu tidak sampai ke sana pikir, karena dia kan sudah mengalami pengkondisian dengan disosialisasikannya Golden Visa ini kan mungkin dia juga sudah dapat apa dan bagaimana. Yang jelas respon awal saya Golden Visa ini adalah akal-akalan Jokowi dan para begundalnya, para gerombolannya. Yang jelas kita memang patut menundukkan dan mengibarkan bendera setengah tiang. Kita punya pemimpin yang kejamnya ini lebih kejam dari Kempetai, lebih kejam dari VOC. Bu Alfian, kalau kita simak komentar di video atau di postingan Kumparan tersebut, banyak komentar yang unik, Bu Alfian. Salah satunya adalah pinter juga milih STY. Jadi STY ini si pelatih Indonesia ini nggak bakalan bikin warga marah. Jadi seolah-olah gitu, Bu Alfian. Jadi ini ada Golden Visa untuk orang yang positif. Ini pelatih timnas Indonesia bagus nih. Maksudnya dia positif kan untuk sepak bola Indonesia. Ya udah kita kasih. Nah kita kan yang saya khawatirkan adalah nanti digunakan untuk orang lain. Misalkan penjajah Cina, penjajah dari mana lagi. Nah ini mungkin nggak sih Bung Alfian? Kan kayak UU ITE lah dulu Bung Alfian. Itu kan untuk membantu orang yang ketipu di online gitu kan, tapi digunain untuk nangkep ustadz, nangkep ulama. Nah ini gimana nih Bu Alfian? Ya yang jelas ini juga akan sangat mungkin disalahgunakan. Yap. Apalagi ketika orang itu nyumbang misalnya katakanlah 100 miliar. Dia sebenarnya nyumbangnya 110 miliar, tapi ditulisnya 100 miliar. Yang 10 miliarnya ya disetor lewat ya channel-channel tertentu yang membuat yang bersangkutan tidak ngomong. Di negara ini terus terang Bung Kameramen, yang namanya urusan bawah tanah, bawah tangan, bawah meja, ini terus jalan.
Apa saja tidak ada yang bisa ditembus, tidak ada yang bisa membuat orang terlalu keras ketika uang bicara, karena uang sudah jadi senjata. Saya ingin katakan golden visa ini, Ya, ini merupakan sebuah peluru bermata banyak dan 99% sangat merugikan dan membahayakan bangsa Indonesia. Begitu Bung Kamara. Ya, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kita tuh capek Bu Alfian, udah pick begitu, banyak PSN, BSD dan lain-lain, kemudian kita lihat IKN banyak gagalnya. Ini kayaknya Jokowi ini memang sengaja Bu Alfian, ngasih PR banyak untuk Prabowo, bisa diduga biar Pak Prabowo yang kepusingan nantinya, atau Bung Alfian punya pandangan lain yang mungkin Jokowi berhusnuzon, semuanya juga nanti akan dilanjutkan oleh Prabowo. Untuk closing dan pesannya Bung Alfian agar golden visa ini jangan dianggap hal remeh oleh bangsa Indonesia. Silakan Bung Alfian. Ya, nanti di akhir kalimat saya akan bicara soal golden visa dan sikap kita. Yang pertama, saya tetap ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia. Ada 515 pilkada. Sekarang ini sebutlah akhir Juli memasuki Agustus, September, Oktober. 3 bulan penuh, mari kita perkuat hubungan dengan Allah. Jaga sholat malam kita, jaga hubungan kita dengan Quran, bangun silaturahim, lakukan pendidikan politik secara luas. Kepada sahabat saya, Saifullah Fatah, kepada semua Bang Refli Harun, Bang Egy Sujana, dan seluruh teman-teman kelompok perempuan ARM, Ibu Ida, Bunda Mary di Lampung, tentu yang kita hormati dan kita muliakan Habib Rizik, juga sahabat saya Haji Munarman, ya, Ihsanuddin Nursi dan sederet nama orang-orang model Mbak Husnul Mariah, juga teman-teman seperti Ferry Amsari dan segala macam. Ayo kita bergerak, jadikan mesin 515 ini paling tidak kita punya target 60-80%. Kita tumbuhkan suluh jihad, konstitusi dan patriotisme buat gubernur, bupati, wali kota seluruh. Ini yang pertama. Yang kedua buat Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo masih ingat pertemuan kita pertama tahun 1997. Bung kameramen, saya berkenal dengan beliau sudah lama. Kita berkumpul dengan tokoh-tokoh Islam dan Pak Prabowo selalu berikrar akan membela kepentingan Islam dan umat Islam. Saya mengingatkan kepada Anda, Bung Prabowo, Anda punya komitmen sebagaimana ayah Anda bersolider karena partai ayah Anda dibubarkan bersama dengan Partai Masyumi. Itu partai yang telah membuat saya punya kebanggaan berjihad dalam bidang politik. Pak Prabowo, kembalilah kepada korsa Anda, pada jiwa Sabta Marga, dan kebersamaan Anda dengan pejuang-pejuang Islam sejak 30 tahun yang lalu. Kembali Anda tebus, sampaikanlah maaf Anda kepada kekecewaan yang sudah terjadi beberapa waktu belakangan. Dan saya sangat ingin pemirsa memahami proses yang ditempuh oleh Gayus Lumbuun maupun berbagai tokoh-tokoh yang mengurus. Semoga wakil presiden yang suka main boneka itu, Allah gagalkan dia. Biarkan Pak Prabowo sendirian. Yang ketiga, siapkan 2029. Karena kelompok Cina sudah mematok bahwa dia akan menjadikan presidennya orang Cina, wakilnya orang Cina, dan kita harus nyatakan ini harus dilawan dengan 515 daripada pilkada nanti. Golden visa ini menjadi pintu gerbang. Karena mereka memang punya uang banyak dan uang itu nyetak sendiri. Waktu saya di penjara, saya kasih tahu buat pemirsa ya. Saya pernah kedatangan satu kumpul orang yang ditangkap gara-gara uang palsu. Ternyata dia bilang, yang nyetak uang palsu itu orang yang punya otoritas secara kelembagaan. Saya cuma dikorbankan biar nggak ada lagi orang yang mempersoalkan. Jadi intinya, golden visa ini adalah salah satu alasan mereka untuk membungkam dan menutup mulut para petugas-petugas imigrasi yang mempunyai keberanian. Jadi saya cabut golden visa, nggak perlu golden visa itu. Kita butuh yang normal saja, yang normatif saja. Nggak perlu dibuatkan keistimewaan buat orang-orang yang mestinya mereka yang banyak bayar pajak. Mereka yang banyak untuk memudahkan orang di bawah. Kenapa pajak hanya diambil
di barisan bawah. Kenapa pajak tidak dipertinggi pada orang-orang di atas? Sekian pemirsa, dibacain berita, akan terus membaca berita-berita yang memberikan semangat perlawanan kepada Fir'aun plus atau kepada Amangkurat I atau kepada orang yang seolah-olah lugu tapi sadis. Kita tidak akan pernah ridho dengan orang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.